Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Martiyah dengan NIM 2129003. Saya dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi mengenai administrasi sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana merupakan dua konsep yang sangat berbeda, di mana sarana artinya yaitu dalam undang-undang merupakan semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses penunjangan proses pendidikan. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan. Artinya, dia tidak digunakan secara langsung dalam proses terjadinya pembelajaran di kelas, tetapi tanpa adanya prasarana ini, kegiatan proses pembelajaran menjadi terganggu, bahkan bisa jadi gagal. Jadi, administrasi sarana dan prasarana ini merupakan segala kegiatan pengelolaan mulai dari perencanaan kebutuhan, penataan, perlengkapan, dan berbagai macam perabotan yang termasuk dalam kategori sarana dan prasarana pendidikan, supaya berdampak efektif dan efisien untuk proses pembelajaran, pencapaian tujuan pendidikan. Nah, jadi pengelolaan itu dilakukan dalam rangka menunjang proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, ada 4 kelompok yang dibagi dalam sarana dan prasarana pendidikan, yaitu yang pertama, lahan, yang kedua, bangunan, yang ketiga, perlengkapan, dan yang keempat, perabot. Nah, yang pertama yaitu lahan. Lahan merupakan suatu letak atau lokasi, lahan, tanah, jalan yang telah dipilih untuk didirikannya gedung sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Nah, yang kedua yaitu bangunan adalah semua struktur bangunan atau ruangan yang sengaja didirikan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan demi kelancaran proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu perlengkapan. Perlengkapan adalah suatu barang atau suatu benda yang digunakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, misalnya seperti ATK, perlengkapan menggambar, olahraga, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu perabot, merupakan suatu benda atau barang yang digunakan di saat proses belajar mengajar. Misalnya nih seperti meja, kursi, lemari, dan lain sebagainya. Nah, baiklah, ada beberapa prinsip dasar dalam kegiatan administrasi sarana dan prasarana, yaitu yang pertama, kegiatan administrasi surprise yang menggambarkan nilai dan harapan dari dan citra masyarakat yang berlandaskan pada tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu bahwa perencanaan dari administrasi sarana dan prasarana ini merupakan keinginan bersama, keinginan dengan mempertimbangkan satu tim ahli yang ada dan sudah dibentuk untuk melaksanakan pengelolaan surprise di lembaga tersebut atau sarana dan prasarana di lembaga tersebut. Yang ketiga, administrasi sarana dan prasarana ini mestinya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik. Jadi, orientasi dasarnya adalah untuk kepentingan peserta didik. Dan yang keempat, disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber pada kepentingan peserta didik dan pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir, adanya penanggung jawab yang handal dan bisa dipercaya untuk mengelola hal tersebut, mulai dari Kepsek atau kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana yang mempunyai kompetensi terkait dengan hal tersebut dan bisa dipercaya. Nah, selanjutnya ada beberapa aktivitas proses administrasi sarana dan prasarana, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengadaan, yang ketiga ada inventarisasi, yang keempat ada penyimpanan, kelima penataan, keenam penggunaan, yang ketujuh pemeliharaan, dan yang kedelapan penghapusan. Nah, kita masuk pada yang pertama, yaitu perencanaan. Prinsip utama dari perencanaan itu adalah komprehensif, objektif, fleksibel, dan interdisiplin. Yang kedua ada pengadaan, yaitu mengadakan barang yang dibutuhkan tadi, di mana untuk kemudian diadakan dan bisa dimanfaatkan. Nah, pengadaan ini banyak bentuknya, mulai dari pembelian, penyewaan, permintaan, dan lain sebagainya. Dan itu telah diatur di dalam undang-undang. Tidak semua harus dibeli, tetapi ketika kemampuan kita tidak sebanding, misalnya menyewa merupakan langkah yang lebih baik. Bahkan kalau lebih mampu membeli sekalipun, kadang menyewa itu merupakan langkah yang lebih baik.
Nah, setelah proses pengadaan, setelah dipilih apakah layak dibeli, maka beli. Nah, sarana yang dibutuhkan tadi berdasarkan asumsi dan analisis tadi sesuai dengan rencana kebutuhan kita. Nah, setelah barang tersebut dibeli, kita tidak langsung membagikannya, tetapi kita harus mengingat bahwa uang yang kita gunakan adalah uang negara. Maka semua itu harus sesuai atau mengikuti prosedur atau proses SOP dari manajemen, administrasi, sarana dan prasarana. Nah, kemudian kita masuk kepada langkah yang ketiga, yaitu inventarisasi. Artinya, barang yang dibeli atau diadakan itu masuk ke dalam proses pencatatan sebagai barang milik negara. Jadi, ada pengkodean, pencatatan, pemberian nama atas barang yang diadakan, sehingga tercatat sebagai barang milik negara. Nah, ketika sudah ada proses pencatatan namanya barang itu sudah terkode sedemikian rupa sehingga mencarinya akan lebih mudah. Nah, ketika kehilangan akan gampang kita temui lagi. Nah, serta ketika rusak pun tidak bisa serta-merta dibuang karena harus mengikuti proses yang namanya penghapusan, yaitu apakah bisa diperbaiki atau masuk dalam kategori penghapusan sehingga barang itu dikeluarkan dari catatan inventarisasi, maka dari itu tidak masuk lagi dalam urutan barang negara. Nah, langkah atau proses berikutnya yaitu penyimpanan, yakni semua barang yang telah mengikuti proses sebelumnya terlebih dahulu akan disimpan. Nah, nantinya akan disiapkan dalam kategori barang ini sesuai dengan kebutuhan siapa, untuk kelas mana, untuk prodi mana, misalnya. Jadi, barang tadi tidak dibagikan langsung, melainkan disimpan terlebih dahulu di gudang penyimpanan barang, ya, di mana yang ada di lembaga sekolah tersebut atau di perguruan tinggi. Nah, syarat pergudangan yang berlaku terkait dengan sifat barang, jangka waktu penyimpanan, alat atau sarana yang dibutuhkan, biaya pemeliharaan, dan prosedur penyimpanan. Nah, langkah atau proses berikutnya yaitu penataan. Dalam proses ini, barang-barang tersebut didata. Prinsipnya adalah menjamin kondisi higienis, kemudian menimbulkan minat belajar, dan selanjutnya ditata dengan sedemikian rupa. Nah, langkah selanjutnya yaitu penggunaan atau pemakaian pemanfaatan. Jadi, setelah itu barulah barang yang itu disalurkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan tadi. Misalnya, prodi-prodi atau kelas-kelas di sekolah yang membutuhkan itu. Barulah langkah ini barang-barang tersebut digunakan dan dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan demi berlangsung atau lancarnya proses pembelajaran. Nah, di langkah ini perlu diperhatikan dari segi penyusunan jadwal yang jelas, pembagian tugas terkait dengan lab, perpustakaan, operator, komputer, dan sebagainya, sesuai dengan proses SOP sehingga nyawa barang atau daya guna barang tersebut lebih lama tahannya. Dan juga di bidang akademik di mana guru, dosen, siswa, mahasiswa dan lain sebagainya bisa menggunakan atau memanfaatkannya lebih lama lagi. Nah, langkah selanjutnya itu pemeliharaan. Di sini sarana dan prasarana tersebut dipelihara di mana ada pemeliharaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, karena sarana dan prasarana yang tidak terpelihara itu justru biayanya yang paling besar, terletak pada biaya pemeliharaan. Maka semestinya harus ada petugas-petugas pemeliharaan terhadap barang atau sarana dan prasarana milik negara tersebut. Nah, langkah atau proses yang terakhir yaitu penghapusan. Artinya adalah manfaat barang atau sarana yang diadakan tadi itu bebas dari biaya perbaikan atau pemeliharaan, meringankan beban kerja, inventarisasi, membebaskan tanggung jawab kepala sekolah atau wakil kepala sekolah di bidang sarana untuk memastikan bahwa barang tersebut bisa dilenyapkan. Dengan kata lain, dihapus dari penomoran, pengkodean, dan inventarisasi. Nah, di sini penghapusan adalah proses menghapus, membuang kode bahwa barang itu bukan lagi urutan barang milik negara yang sudah disimpan. Nah, alasan penghapusan tersebut yaitu dari segi pakai, apakah kerusakannya terlalu tinggi atau biaya pemeliharaannya lebih besar daripada biaya membeli sarana yang baru. Nah, sekianlah materi yang dapat saya jelaskan atau saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.